Di video kali ini kita mau ngajak kalian ke Bandung untuk melihat sebuah villa yang dari luarnya tuh terkesan sederhana aja seperti bangunan satu lantai, tapi pas ketika kita masuk interiornya bagus banget, punya view yang wah alami banget. Kita udah mau nyampe nih, berapa menit lagi? 4 menit menuju lokasi. Jadi villanya ini terletak di daerah Dago Giri. Udah masuk Kabupaten Bandung Barat sebenarnya. Pas sampai sini vibes-nya langsung beda ya sama yang di bawah tadi ya. Ini terasa lagi kayak di mana gitu, di tengah-tengah hutan. Di tengah hutan. Terus rindang banget pohon-pohonnya. Jadi emang panasnya tuh nggak ada tuh di jalan. Tapi tahu nggak, ini kan kanannya kan banyak pohon bambu nih. Pohon bambu itu biasanya ke bawah. Iya, ke bawah. Serius? Sini. Itu tuh villanya. Ada jalannya nggak? Ada. Jadi ceritanya kita tuh lagi scrolling di Airbnb, terus tiba-tiba nemu villa yang unik banget dan lokasinya di Bandung, dan ini namanya Daksina Dalu. Emang fasadnya nih yang paling bikin kita penasaran deh, makanya kita berkunjung ke sini. Untuk tarif nginapnya di sini tuh per malam 2,5 juta, dan itu tarif di weekday, bukan di weekend. Di weekend bisa jadi lebih mahal. Yeay, akhirnya kita udah sampai di Villa Daksina Dalu di Dago Giri. Dago Giri. Nah, first impression gua, ini emang seperti yang difoto di Airbnb-nya ya. Persis, cuman ada sedikit perbedaan, lingkungannya udah berbeda. Kalau yang difoto pertama tuh kayak cuma villa ini toh. Kalau sekarang udah ada villa yang lagi masih dibangun. Sepi ya kalau di masih foto sepi. Ya. Dan terus, ternyata di bawah situ juga tuh. Di bawah itu juga ada. Itu juga unik sih villanya ya, bagus juga. Ini baru deh kayaknya. Oke, kita fokus ke sini ya. Oke, kita fokus Pas ke sini. pertama datang tuh di sini enak ya suasananya gitu. Lihat aja tuh ada suara apa tuh? Ada suara lagi kerjaan kontraktor ya. Dan villanya ini sendiri well design ya menurutku ya. Dari depannya udah menarik banget gitu, kayak apaan nih? Bagian ininya loh, terutama atapnya tuh kan pelana gitu tapi asimetris. Terus ini sih Turun ke depan sini. ada bebatuannya ini dipasang untuk di fasad kayak gini, menarik ya. Ini emang apa dalamnya? Kepo banget deh. Oh, ini buat sirkulasi udara. Ini sirkulasi udara ke lantai di bawah. Nanti deh kita lihat ya. Iya, tadi aku udah ngintip sih. Oh, ini kok ada sampah. Terus kemudian di area sini adalah area entrance-nya. Cukup untuk 2 mobil ya ini ya. Cukup untuk 2 mobil. Jadi kalau misalnya beramaian bisa di sini. Terus pertanyaanku, ini motor siapa? Iya juga ya. Iya loh. Sebenarnya ada penghuninya di sini. Terus ini pintu utamanya cukup menarik sih, tinggi banget ya, dari kayu kayak gini ya. Terus ada kanopinya dikit dari tempered glass. Yuk kita masuk yuk. Penasaran. Wah. Tadi udah masuk sebelumnya. Acting dulu guys. Tapi beneran deh pas masuk ke sini, langsung bener-bener terbuka semua. Ini langsung kelihatan ya pemandangannya, view-nya bagus banget di sini. Dan di sini itu kita kayak terletak di lantai tengah-tengah gitu ya. Yap. Karena masih bisa ke bawah, ada lantai dasarnya dan ke atas. Oke, kita kemana dulu nih? Ke dalam dulu, ke LDK-nya dulu. Oke. Jadi ini tuh sama persis kayak kita lihat di foto ya ternyata. Ini tuh LDK-nya, living dining kitchen-nya emang bersatu di sini, nyatu di sini, emang khusus untuk ruangan itu, bersantai, ngobrol, masak, makan, dan ini yang beda, menarik banget. Nih. Wow. View-nya Masya Allah bagus banget di sini. Bener-bener masih asri di sini. Iya teh. Ini kalau ntar pagi bagus banget sih. Ntar kita shot pagi juga sih. Iya. Ini sore jam 4 kayak gini. Wow. Nah, asiknya juga di sini disediain bar stool gini ya, buat ngopi pagi-pagi gitu kan. Kita di sini sambil menikmati alam. Baca koran nggak? Enggak sih. Udah nggak zaman ya? Dari HP sih. Ini masih ada loh yang jualan. Ada. Oke, terus kalau misalnya kita lihat, kita perhatiin, ini tuh ada beberapa villa juga loh. Itu ada villa di bawah. Itu ada villa, itu ada villa. Ya kan? Tapi pertanyaanku, Hun, itu kan ada villa yang di sana. Itu aksesnya lewat mana coba? Itu tadi yang naik lagi kayaknya. Oh. Tadi kan kalau kita kan langsung belok kiri. Kayaknya tuh naik lagi deh. Mungkin ya. Kayaknya naik lagi. Mungkin. Nah, jadi kemarin pas kita sebelum sampai sini, gue udah sempet nanya tuh di message-nya Airbnb sama ownernya. Kalau boleh tahu siapa ya arsitek dan desainer interiornya? Ternyata dijawab itu oleh DX Kontraktor.
Makanya pas ketika kita datang di sini semuanya tuh bener-bener tertata dengan apik, walaupun minus tuh ada lampu yang kedip-kedip ya. Mungkin harus segera di maintenance tuh biar nggak kedap-kedip lagi. Terus ada apa aja sih di living diningnya? Living dining kitchennya itu, oh itu ada kasur tambahan udah kelihatan ya. Ada kasur tambahan. Terus di sini tuh cukup nyaman sih ruangan untuk menontonnya ya. Bener-bener gede. Kalau menurutku kalau bermain bersama keluarga teman-teman gitu enak banget sih nyaman. TV-nya dikasihnya 65 inch. Terus di sini tuh ruang makannya juga cukup besar. Space-nya tuh. Jadi kalau di sini kan ada 6 kursi, tapi sebenarnya juga bisa makan di situ juga bisa ya kalau orangnya lebih dari 6. Nah, di sebelah sininya tuh juga tersusun rapi semua nih teman-teman. Terus udah lengkap semua, ada setrikaannya juga, ada rice cooker, di sini ada dispenser, kulkasnya juga gede loh ini. Kulkasnya yang gede loh, 2 pintu loh. Tuh, kulkasnya juga gede. Kita main Coca-Cola. Kita main petak umpet bisa ngumpet di situ loh. Terus di sini dapurnya, sebenarnya area dapurnya tuh simpel, segaris doang dan nggak terlalu besar, tapi menurutku cukup banget sih. Iya. Karena kita bermalam di sini paling nggak lama-lama kan. Iya, cuma semalam. Dan di sebelahnya dapur itu ada satu koridor kecil, di mana di situ adalah tempat penyimpanan, makanya ada lemari juga buat naruh barang-barang. Terus lurus lagi dikit itu ada kamar mandi yang desainnya juga cakep banget. Sebelah kiri ini tuh langsung ada shower untuk mandi, tengah itu sink dan wastafel, dan di sebelah kanannya ada si toilet ya untuk toilet. Jadi ini tadi sekilas ya cerita di balik layarnya. Itu pemilik villanya ini tuh nggak tinggal di sini, dia kayaknya di Jakarta. Terus menurutku ini tuh mungkin dulu dia bangun untuk rumah apa ya, rumah vacation, rumah liburan. Rumah liburan, terus kemudian mungkin udah jarang ke Bandung, akhirnya disewain di Airbnb. Iya, makanya bener-bener well design banget. Luas tanahnya di sini 200 meter persegi. Luas bangunannya juga 200 meter persegi. Jadi ini kalau bisa dibilang kita di lantai 1 ya. Iya, tengah lah ya. Karena ada lantai dasarnya juga. Mau kemana? Tapi belum habis, di sini masih ada lagi. Nah ini juga unik nih. Kamar tidur baru masuk udah langsung ada tangganya. Jadi harus, ini tuh apa? Jarang loh udah desain kayak gini. Kamar harus turun dulu. Ini pasti karena menyesuaikan sama kontur tanahnya. Iya bener, tapi harus hati-hati juga sih. Soalnya tadi aku pas pertama datang aku pikir lurus aja kan. Dan kalau kalian lihat di sini tuh warnanya lebih banyak kekayuannya. Karena itu bikin terasa lebih homey sih. Lantainya kekayuan, ininya juga lebih terang gitu, lebih clean. Coba buka gordennya. Wih, wah asik banget, masya Allah. Jadi di sini ada balkonnya, tapi sorry ya aku nggak keluar kan. Lumayan kotor sih, tapi kelihatan di sini pas aku buka tuh udaranya seger banget. Dan view-nya lagi-lagi, wow, hutan, hijau semua masihan ya. Itu ada villa yang di situ juga loh. Bisa ngintip dari sini kita. Waduh. Ngintip rooftopnya. Waduh. Dan inilah kamar tidur utama yang kalian dapat setelah menghabiskan uang 2,5 juta kan di sini untuk villa ini. Terus di sini juga ada AC-nya kalau kalian masih merasa kurang dingin gitu kan, walaupun kita nggak nyalain sama sekali karena udah dingin. Kamar tidur utama ini terletak di bangunan yang terpisah dengan area LDK tadi tuh, yang di bawah rooftop tuh, di bawah yang hijau-hijau rumput sintetisnya. Cuman di sini tuh akses menuju ke kamar mandi utamanya cukup unik, harus melewati tangga spiral kecil nih yang ada di pojokan. Jujur pas pertama kali ngeliat gini, ya emang sih sebenarnya tuh gini. Kenapa dia pilih tangga putar ini ya? Kita ini dulu, kita bedah dulu nih. Karena kan emang saving space sih, ya kan tangganya. Terus unik juga sebenarnya. Jarang kan ada villa bentukannya gini gitu, kamar terus tiba-tiba ada tangga putar, di bawah tuh ada kamar mandi. Jujur sebenarnya kalau misalnya ini emang agak sempit sih, lumayan sempit kalau kita turun ke bawah. Tapi kita harus bener-bener pegangan nih di kanan kiri. Emang agak serem dikit sih. Tapi sampai bawah sini bagus banget kamar mandinya, lihat deh. Tuh kan. Lumayan besar di kamar mandi utamanya ya kan. Untuk pembagian areanya di sini untuk ada wastafelnya 2, di situ toiletnya. Ini area basahnya, shower dan ada bathtub. Cakep banget. Lumayan gede juga loh. Ya kan, lumayan gede juga, dan ini nih yang bikin beda juga. Dia full kaca dan kita bisa ngeliat view-nya lagi. Dan nggak tahu kenapa di bawah sini dingin banget. Adem banget ya? Kenapa ya? Iya, bahkan ini dingin banget. Aku pegang HT-nya. Cakep ya. Ini jadi kalau yang mau betapan di sini, jadi ntar aku betapan, kamu showeran, kamu nggak boleh nyobain betap. Nggak apa-apa sih, udah sering ya. Sombong. Kak itu emang nggak diintip orang. Tenang, ada rollerblade-nya.
Tuh, di sebelah sini juga ada. Oke, saatnya kita lanjut ke bawah. Karena kalau di rooftop ya udah cuma rooftop aja, pakai rumput sintetis dan ya udah untuk menikmati suasana di atas. Oke, kita turun ke bawah. Sebenarnya ini kan emang rumah slash villanya itu kan tanahnya cukup luas 200 meter persegi. Tapi hanya ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dan yang di bawah ini emang dibikin area terbuka di mana sama ownernya tuh dikasih meja biliar. Nah ini gue sempat agak curiga sebelumnya. Jadi kenapa gue curiga? Karena pas gue baca reviewnya di Airbnb banyak yang komen sticknya patah, bolanya nggak lengkap. Tapi alhamdulillah pas ketika kita datang ke sini meja biliarnya lengkap, bolanya lengkap, sticknya lengkap, dan ini meja biliar sepanjang 7 kaki. Jadi emang area terbukanya tuh banyak banget ya? Iya, bener-bener. View-nya juga langsung menghadap ke sana semua sih. Dan tamannya sih terawat sih ya, jadi nggak ada rumput yang terlalu panjang, semuanya benar-benar tertata. Kalatayanya di pojok-pojokan. Terus juga disediain grilling nih, grillingnya juga baru kayaknya. Karena sebelumnya gue baca juga di reviewnya Airbnb banyak komen grillnya udah karatan, jelek dan lain-lain. Akhirnya kayaknya udah diganti, ini baru kok. Tuh bagus nih, masih berkilau. Jadi kalau kalian ada yang mau nginep di sini mau grilling bisa. Oke. Yang penting kalau pas nginep di sini jangan lupa untuk dirawat juga, karena yang nginep selanjutnya bisa jadi dapet. Jangan-jangan kamu yang punya ya? Iya. Nah ini ada area yang cukup menarik. Ini adalah area sirkulasi udara yang tadi gue mention dari depan. Kita tembus ke atas. Ini dikasih rumput sintetis. Cakep sih dikasih kayak gini. Bangun ruangnya itu loh yang bikin bagus. Saatnya kita masuk di kamar tidur anak ya sebenarnya nih ya. Wah. Oke, ini kamar tidurnya di sini emang cukup luas. Terus di sini ada satu area terbuka juga. Cuma ini dikunci ya, nggak bisa dibuka. Enggak sih, ini juga nggak ada handle-nya. Oh iya, nggak ada handle-nya. Ini handle-nya. Oh, nah ini. Patah. Ini mungkin perilaku yang kurang baik ya ketika menginap. Terus kita bahas dari segi interiornya, ini juga penataannya juga bagus sih. Lagi-lagi bawahnya pakai kayu-kayuan, terus kasurnya abu-abu, dindingnya juga bahkan pakai homogeneous style yang abu-abu ditempel. Tapi kenapa ya dindingnya pakai HT gitu ya di Nggak kamar tahu. tidur? Mungkin biar Karena kasih kan kesan. malah ada natnya sih menurutku. Iya, tapi biar kasih kesan yang berbeda aja sih ya mungkin, maybe, I don't know. Oke. Terus kasurnya queen size, warnanya abu-abu, dan di sini sebenarnya rak terbuka. Ini kalau gue lihat sebenarnya pas ketika awal dibangun ini disiapin buat area TV sih ya. Cuma karena ya penyesuaian untuk disesuaikan villanya, TV-nya diambil deh. Cuma ada satu di atas. Belum tentu juga ada TV-nya waktu itu. Disiapin. Nah ini area yang sama persis dengan yang pas ketika kita di atas. Jadi sini Kopas. kopas, ini meja untuk berdandan. sih. Sini lemari juga floor to Storage. ceiling. Warnanya bagus ya, coklatnya coklat muda. Nah ini kamar mandi yang bentukannya sama persis sih. Layoutnya semuanya sama persis kayak yang di atas. Oke, kita lanjut lagi. Ke sana. Cuman sebelum ke area kamar tidur, sebenarnya ini ada satu area yang menarik loh. Cuma sayang ya udah nggak difungsikan. Jadi ini kelihatan ini adalah dulunya kolam ikan. Tuh. Terus bahkan di sini ada air mancurnya gitu kan, air terjun deng. Cuman mungkin karena disewain dan perawatannya agak sedikit ribet, jadi ya udah nggak difungsikan lagi. Jadi tempat naruh beberapa barang gudang. Ini mungkin lebih tepatnya gue sebut sebagai gudang atau kamar tempat penyimpanan. Mungkin tadinya kamar ART sih. Iya, kalau mungkin aku tadinya pikir. kamar ART sih ya. Betul. Tapi sekarang di sini tuh jadiin tempat penyimpanan buat kasur-kasur Extra ini. bed. Extra bednya jadi ditaruh di sini. Jadi mungkin bisa banyak juga ya ramean tadi itu tidur di LDK. Oke. Tahu nggak di belakang sini ini kamar mandi masternya loh. Oh gitu. Dan dia emang sengaja di bawah nggak ada akses, nggak dibikin akses pintu karena cuma mau aksesnya dari kamar master doang. Yaudah yuk kita menikmati nuansa villanya dulu. Oke, jadi kan kita udah selesai house tour ya, house tour villanya. Terus ada yang sibuk mengerjakan sesuatu nih. Bang, ngapain bang? Jadi pembantu mas. Pembantu? Kok jadi pembantu sih? Itu quotes-nya Mbak Mifta. Kamu ngapain deh? Kamu ngasih kerjaan apa ke Apis? Parah. Salah masang sama Ama. Waduh. Kloter kedua. Iya biar ada kerjaan. Jadi emang beginilah kegiatan kita ya, kalau di villa ada yang jadi
nukang, bikin meja, ada yang ngerekam kayak gua, ada yang mandorin doang tuh kerjanya Miftah. Mandorin doang dia kerjanya. Lagi fitnah banget. Semangat ya. Ini udah gua sediain pizza. Tuh. Gak ada yang nerima jatah tadi. Oke, semangat bekerjanya. Dan karena ini adalah video review villa, bukan review rumah, makanya kita beneran nginep di sini, beneran menikmati suasananya. Jadi kita main catur, main Nintendo Switch bareng nih, main Mario Bros. Terus kemudian kita juga nyoba ini area biliarnya yang ternyata cukup asik, dan ternyata juga itu sticknya cuma satu, yang satu emang ujungnya patah, makanya kita pakainya satu stick tapi gantian. Jadi minusnya menurut gue sih ada satu ya, ini lightingnya gelap. Jadi lampu sini sama yang sono nggak nyala. Kayaknya sih saklarnya ada yang konslet. Tapi sebenarnya overall lighting bagus sih. Kalau kalian perhatiin di situ tuh di bawah tempat dudukannya ada LED stripnya, jadi cakep banget ambience-nya. Dan kalau kalian lihat lagi ini suasana si taman di malam hari. Jadi ada lampu-lampunya tuh pada nyala. Jadi nggak berkesan horor. Walaupun tadi ada yang suka, Mas ada penampakan mas, ada penampakan mas. Padahal nggak juga, bohong dia. Tapi bener guys nih, kalian bisa lihat di menit ini guys. Ini juga beberapa villa yang berada di bawah, yang kalau pas gua dari atas tuh kelihatannya dari drone ada satu, terus ada lagi di sana. Kita lihat yuk. Bisa cakep banget juga nih villanya. Tuh. Ih, kayak berasa di mana gitu. Ketika ngeliat villa ini. Cakep sih. Ini ada satu villa lagi nih. Tuh. Villanya unik-unik ya fasadnya ya. Ini gua di bawah dan udah habis sih. Terakhir cuma satu villa itu di bawah. Tapi emang asik banget sih di sini. Berada di lembah, cocok buat villa, buat healing, villa-villa yang model liburan gitu sih. Dan ternyata nggak cuma satu yang kita sewa itu doang. Dan overall emang lingkungannya tuh asik banget. Dan ini aja gue bener-bener jalan pagi mengelilingi, menikmati nuansanya di sekitar sini. Sedangkan teman-teman yang di villa nih lagi nyiapin nih, mereka mau take konten untuk produk nih, bikin video pendek. Serius-serius banget dah. Teknologi terbaru Namanya? dari Dreamy. Ini dalam Mimpi berarti ya. Mimpi banget ya. Saking terbarunya cuma ada di mimpi kalian masing-masing guys. Jadi kalau kalian tidak bisa memimpikan ini, kan tidak bisa menggunakannya juga. Karena Dreamy itu sangat bermimpi ke masa depan, Asik. menciptakan teknologi terbaru untuk berlanjutan umat manusia. Oh, Tanpa Dreamy kita semua akan ya musnah. harus pidato di PBB. siap. Dan itulah pengalaman kita menginap dan mereview Villa Daksina Dalu yang berada di daerah Dagu Giri ini, Kota Bandung. Overall stay emang enjoyable banget karena emang nuansanya, villanya bagus. Walaupun memang ada beberapa minus ya, karena emang villa ini menurut gue sih udah agak lama sehingga ada kerusakan-kerusakan wajar. Kayak ini nih, gordennya juga nggak bisa ditarik, terus ada sedikit area yang kotor, tapi overall keren. Jadi gimana menurut kalian video kita kali ini? Apakah asik atau gimana? Komentar ya di bawah, dan kasih rekomendasi juga dong review villa di mana lagi nih yang perlu kita datengin. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson dan Miftah Jana, dan terakhir follow TikTok kita juga Wicak Miftah. Bye bye, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.